Jika gundah gelisah mengganggumu, jika hiruk pikuk lingkungan membawa mentah kemana, atau kamu tersesat di dalam sosialita yang tak memberimu apa-apa, kembalilah ke alam, karena alam akan memberimu segalanya. Oke, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang bernama Gerba, yang berada di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Tempat ini menurut saya sangat spesial karena tempat ini juga tempat yang sangat bersejarah buat masyarakat Gayo, dan juga di sana ada sungai dan juga hutan dan juga tempat pengembalaan kerbau. Kita akan coba explore apa saja yang dapat kita jelajahi di sana. Dan jika beruntung kita akan mendapatkan ikan ataupun beberapa potret satwa liar. Yuk, gas! Alah, ini jamur tuh. Oke, akhirnya kita sudah sampai. Kami di sini tidak mendirikan kemah karena di sini kami memiliki sebuah pondok yang ditempati. Pondok ini merupakan rumah teduh di sini ketika melihat kerbau. Jadi di sini merupakan semua tempat pengembalaan kerbau masyarakat di sini, dan seminggu sekali ataupun sebulan sekali berkunjung ke sini. Dan ini adalah merupakan pondok tempat tinggal, dan waktunya kita akan menyiapkan makan siang dan kemudian kita akan pergi mencari kerbau. Taruh seli, Bang Ruseli dia. Hop hop. Oke, berpetualang dimulai. Kegiatan pertama hari ini adalah mencari sahabat lama ke tengah hutan. Oke, kita lihat apa saja yang bisa kita lihat di dalam hutan. Yuk, check it out. Jadi sebenarnya Gerba ini adalah tempat pengembalaan kerbau ataupun sapi, yaitu dimiliki oleh orang-orang seputaran Takengon dan juga Kecamatan Bintang. Dan petualangan ini saya ditemani oleh ketiga paman saya, yaitu Paman Pardi, Paman Wahdi, dan juga Paman Seran. Dan kedua rekan saya yaitu Aldi, say hi Aldi, dan juga Nabawi. Oke, kita lihat apa saja yang menarik di hutan Gerba ini dan juga sungai Gerba ini. Ini ada kelihatan seekor kera. Tadi kan itu.
Jadi perjalanan kita terhambat sedikit karena jalur pulang kerbau yaitu terhambat karena ada orang yang membuat sebuah kandang dan ini akan menghalangi jalan kerbau sehingga dia nggak tahu untuk jalan arah pulang. Jadi kita akan membereskan ini agar kerbau sampai kandang. Kami sudah melakukan perjalanan untuk mencari kawan lama ini sudah sekitar setengah jam. Dari bunyi tandanya kami kira ini adalah kerbau milik kami, tetapi ini sama sekali bukan. Karena yang punya kita itu bunyi besinya itu lebih bunyi ting tapi lebih padat. Nah kalau ini lebih nyaring. Ini ketemu lagi. Ada kayu tumbang dan ini akan menghalangi jalannya kerbau nanti, jadi harus dibereskan dulu. Ayo dia. Mahal padahal ya. Oke, akhirnya kita sampai di Arasnaru. Dan kurang lebih kesini itu sekitar 40 menit. Jadi artinya kalau sudah di Arasnaru kita sudah menapaki jalan ini sudah setengah jalan. Nah seperti inilah wujud tempat kerbau ini untuk berendam. Setelah istirahat sejenak kita akan lanjut jalan lagi. Dan sepertinya itu sudah mulai hujan dan bukit inilah yang akan menjadi tujuan akhir kita sebentar lagi. Akhirnya hujan pun sudah turun. Oke, perjalanan sedikit lagi sampai. Dan mungkin ini bisa saja jejak, mudah-mudahan berada di sekitaran sini. Ini kami sudah melakukan perjalanan 1,5 jam dan teman lama kita belum juga ketemu dan mungkin sebentar lagi di depan akan ketemu. Karena kita sudah berada di titik yang kita prediksikan adalah ataupun yang biasanya tempat tidur ataupun hidup sehari-hari di daerah ini. Dan sebenarnya kerbau-kerbau ini memilih jauh dari kandangnya adalah karena rumput ini. Dan sekarang baru tahu kita alasannya bahwa mereka mencari rumput ini ke sini karena di hutan yang berada di belakang tadi rumput-rumputnya sudah mulai hangus ataupun sudah mulai tandus. Rumput itulah yang menjadi alasan kenapa mereka di sini. Dan kebiasaan kerbau biasanya di siang-siang hari gini ketika panas mereka senang berendam. Sepertinya udah kedengaran bunyi lantainya yaitu terbuat dari besi. Bunyi ting ting. Oke, kayaknya ada berada di sekitar sini dan oke. My old friend coming. Ini dia. Kelihatan di kejauhan sana.
selama 2 jam, mereka kita temukan. Yuk, mari mulai mendekat. Oke, ini adalah teman lama kita, sudah ketemu. Kita akan perlahan-lahan dari belakangnya dan menuju ke kandang. Kisaran ini kita tidak bisa terlalu dekat dengan kerbau karena ada salah satu kerbau yang ketika melihat orang lebih dari satu, dia bisa saja mengejar kita atau berlari menjauh dari kita. Oleh karena itu kita akan sedikit lebih jauh dari pandangan mereka. Dan kerbau ini jika telah datang si empu, ya mereka juga sudah tahu bahwa mereka harus pulang ke kandang. Dan beginilah cara kami menggembala kerbau. Kita hanya menjenguk dia hanya sesekali saja, yaitu sekitar 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali, agar kerbau ini tidak terlalu liar. Jadi ketika kita berkunjung di sini, agar memasukkannya ke dalam kandang yang di rumah yang tadi. Dan dengan begitu kita bisa mendekatkan diri dengan mereka. Jadi jalan pulang ini merupakan lintasan dibuat oleh kerbau. Jadi bukan kita yang membuat lintasan tersebut untuk dilewati kerbau, tapi kita melewati jalan tadi karena biasanya jalan tersebut merupakan jalan yang sering dilewati oleh kerbau ini menuju area ke bawah ini. Tah, beranya, ho. Lop, 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 lop. Sahur, 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 sahur. Jadi anu nih, ah. Malah buku PP suat dan wah. Ini udah kelihatan tempat dimana kita mulai awal perjalanan tadi. Jadi hal menarik di kerbau ini adalah ketika ada penurunan, mereka tidak akan berjalan pelan, tapi mereka akan berlari. Oke, dan sekarang kita juga akan menyusul si kerbau. Yuk, gas! Oke. Ini sudah jam 5, berarti sudah 1 jam dalam perjalanan. Kan sebentar lagi hari akan mulai gelap karena harusnya kita dapat mencari ikan untuk makan malam ini. Dan ini sebentar lagi kerbau akan memasuki tempat yang dibuat kandang tadi yang menghalangi tempat jalannya kerbau. Dan semoga saja tidak masalah dan semoga saja tidak masuk ke dalam kandang, ataupun mereka tidak merasa terhambat ketika mereka terhambat. Dan semoga saja mereka tidak kembali ke arah tempat pergi tadi. Barik plastik warna apa ya sih? Dan alhamdulillah kerbau tidak ada hambatan di tempat tadi. Dan mereka sudah menuju ke kandang. Nah, akhirnya setelah 1 jam lewat 15 menit kita sampai di lokasi di mana tempat perjalanan ini dimulai tadi. Jadi tempat ini pernah menjadi bagian tren yang ada di Indonesia, yaitu pada tahun 2014. Waktu itu marak sekali masyarakat di Indonesia dengan batu giok. Dan beberapa sumber batu giok yang berasal dari Aceh, seperti giok lumut dan juga giok solar, itu berasal dari sungai ini. Pada tahun 2014, PT Kertas Scrap Indonesia melakukan pelebaran badan jalan di area ini. Karena pelebaran jalan tersebut, akses orang untuk masuk ke sini dan banyak orang untuk masuk ke area ini. Kemudian mereka melihat beberapa batu sangat menarik. Jadi batu tersebut mulai diperjualbelikan dan kemudian menjadi trending topik. Indonesia marak dengan batu giok. Oke, baru saja kami melakukan penyeberangan dari sebelah sana. Sekarang waktunya memasang jaring.
yang akan diambil besok pagi, dan juga mungkin ada beberapa spot yang bisa kita lempar jala, dan semoga saja dapat ikan yang kita harapkan. Ya, sepertinya ini spot buat jaring sangat bagus, dan kita akan meregangkan jaring ini. Ini akan diletakkan hari ini, kemudian akan diambil lagi besok pagi. Dan mungkin jika ada spot yang bagus, kita akan melempar jala di beberapa tempat. Pagi ini waktunya mengambil jaring yang sudah dipasang kemarin. Kuna Cik, arah ke harapan Cik. Nah, angko na ka. Ya, karena kemungkinan banyak sampah di jaringnya, jadi sedikit agak sulit untuk mendapatkan ikan. Ikan ini di tempat kami disebut gegaring ketika masih kecil, dan ketika sudah besar di sini disebut ikan. Dan ikan sendiri dalam bahasa Indonesia adalah ikan masir. Hari ini kami akan bertualang. Come a little closer, I wanna dance with you. Everything's moving slower, I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Air ini walaupun tenang, tidak bisa dianggap enteng, karena air ini dulu pernah mengambil nyawa anggota keluarga kami, yaitu tahun 2011. Itu yang bernama Bang Sahrun. Jadi waktu itu air tidak seperti ini lebih tinggi lagi sedikit, yaitu di tempat duduk yang kami berada sekarang. Karena di sini kekurangan rumput, kerbau melintas ke arah sebelah. Jadi mau tidak mau ketika kita melihat kerbau, kita harus menyeberang ke sebelah. Dan harus melewati sungai ini, karena tidak ada jembatan yang karena tidak ada jembatan yang dapat dilintasi ke sebelah. Jadi ketika melintasi sungai ini harus berhati-hati, karena hanya permukaan saja air ini terlihat tenang, namun ketika di bawah arusnya sangat deras sekali, dan itu susah untuk ditahan dengan kaki. Waktu itu pada tahun 2011, Cici ini adalah teman daripada almarhum Bang Sahrun. Dan waktu itu posisinya Cici ini berdua melintas dari sini ke sebelah berdua, dan air sampai sini, dan ini kan masih di bawah nih. Dan waktu itu air deras, biasa ketika deras berarti curah hujan lagi tinggi. Jadi ketika nyebrang dimulai dari sini dan agak miring ke samping karena arus tidak bisa dilawan. Dan ketika di tengah posisinya, dan di sana terbawa arus ke arah batu ini, dan di batu itulah posisi Cici dan almarhum berpisah. Nah, abang tadi terhanyut ke kiri, Ciwahdi mengarah ke arah kanan.
Dan ketika Cik Wahdi sadar bahwa dia terhanyut, dan Cik Wahdi pun mulai mengejar. Ketika abang ini tertinggal, langsung terhanyut ke paling bawah. Cik Wahdi mulai mengejar ke arah bawah sana, dan di bawah Cik Wahdi coba memberikan kayu ke almarhum, dan kayu tersebut sempat dipegang oleh almarhum. Nggak tahu kenapa waktu itu almarhum melepas kayu tersebut. Mungkin tangan yang udah nggak kuat menggenggam, dan arus pun semakin deras. Dan akhirnya di sampai bawah almarhum tidak lagi terlihat dan menghilang. Akhirnya mulai dicari sampai seluruh keluarga ataupun orang masyarakat Kecamatan Bintang nyari di sini sampai 7 hari mencari, dan ditemukan oleh masyarakat Pasir Putih Aceh Utara. Dan jasad almarhum diketemukan yaitu 3 hari setelah terhanyut. Namun kami mendapat kabar jasad beliau kami tahu berada di sana yaitu sudah 10 hari dari waktu terhanyut. Jika berjalan normal dari jalan utama untuk menuju arah Pasir Putih yaitu sekitar 5 jam. Sampailah ketemu di sana. Akhirnya jasad korban ditemukan di sana tanpa gerala luka, Cik kah? Dan alhamdulillah tanpa terluka. Baju sudah tidak ada, hanya dengan Adidas dan parang yang masih terikat di pinggang. Kemudian mereka pun langsung mengkebumikan almarhum di Pasir Putih. Mendapat kabar keluarga di sini, dan akhirnya kami semuanya berangkat ke sana.